Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sudah dimatikan bagi Tuhan Yesus. Saudara mau memuji Tuhan pagi hari ini. Amin. Saudara mau berglori pagi hari ini bagi Tuhan. Amin. Coba salam satu dengan yang lain dulu. Haleluya. Glory. Tiba saat kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan tata anak domba, satu suara menyatakan sekali lagi tiba saatnya. Haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan taat domba, satu suara menyatakan keselamatan. Haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi, haleluya. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari nafsuku dan bangsa, berdiri di hadapan kata anak domba, satu suara menyatakan keselamatan. Haleluya. Keselamatan dari Allah yang duduk dan bertata. Kami naikkan pada anak domba, pujian dan kekuatan, hormat dan kekuasaan, kemuliaan bagi Dia. Kemuliaan bagi Dia selamanya. Haleluya. Masa berdiri. Amin. Masa ini memuji Tuhan. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan buat Tuhan. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji Tuhan. Amin. Haleluya. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu Tuhan. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja segala. Sekali lagi, biar segala yang bernafas. Haleluya. Biar segala yang bernafas puji nama-Mu Tuhan, sebab nama-Mu besar, sebab nama-Mu mulia. Biar segala yang bernafas memuji nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja segala raja. Sorak-sorai, bersorak-sorai, bersukacitalah di hadapan Tuhan Allah kita. Biar yang bernafas memuji Dia, puji Dia dengan tarian, dengan nyanyian. Kita semua datang memuji Dia. Segala yang bernafas, biar segala yang bernafas
bernafas, memuji namamu Tuhan, sebab namamu besar. Namamu mulia, Biar segala yang bernafas memuji namamu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, Yesuslah Raja, Yesuslah Raja, segala raja. Api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala api kemuliaannya bercurah dari surga, penuhi kami semua, bangkitlah gerejanya. Api kemuliaannya bercurah dari surga, beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Segala raja, segala raja, segala raja, haleluya. Segala raja, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan Yesus kasihi. Tuhan. Baik, saya akan membuka ruang kesaksian bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menyaksikan cinta kasih Tuhan sepanjang satu minggu yang kita lewati. Kalau ada, saya mempersilahkan waktu dan tempat. Saya persilahkan. Mari. Baik, kalau belum ada, kita akan mempersiapkan persembahan. Yang pertama, saya mengundang petugas persembahan untuk datang ke depan. Sekalian untuk bawa kita dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan keberadaan kami sampai saat ini Tuhan, semua karena anugerah Amin. Tuhan. Haleluya. Kalau saat ini Tuhan kami akan mempersembahkan bagian dari berkat-berkat yang Tuhan sudah kasih kepada kami Tuhan. Kau melayakan kami, Kau mensucikan tangan-tangan kami yang memberi Tuhan. Biarlah apa yang kami beri ini Tuhan, semuanya ini yang terbaik Tuhan, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami serahkan semuanya ini di dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan pujian. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak di dunia nama-Mu. Haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya.
persembahan Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Haleluya. kita tetap dalam hadirat Tuhan untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau, kami sudah memberikan persembahan saat ini Tuhan. Kami rindu untuk menikmati kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan, kami membuka hati kami, membuka telinga kami, membuka pikiran kami untuk ditaburi dengan kebenaran firman. Karena firman-Mu yang menguatkan kami, firman-Mu yang menegur kami, firman-Mu yang menguatkan iman kami kepadamu Tuhan, pengenalan akan Kristus. Sebab itu Tuhan, mari Engkau urapi hamba-Mu dengan roh-Mu, Engkau perlengkapi dengan firman-Mu Tuhan, supaya ketika Dia menyampaikan isi hati-Mu bagi kami boleh mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, urapi pendengaran kami, urapi pikiran kami, bahkan hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Haleluya, glory haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Haleluya, haleluya, glory. Terima kasih Tuhan. Haleluya, Yesus, Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untuk dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya, Kaulah segala, oh, di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku. Kasih-Mu memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Sidang jemaat bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian dari awal lagi. Haleluya, yang mengasihiku. Terima kasih Tuhan, hati yang baru Kau berikan untukku, dapat melihat rencana-Mu indah bagi
selama hidupku mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan haleluya, Kaulah segalanya. Di dalam hidup Serahkan kepada hamba-Nya. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang ku pandang selama hidupku, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Mu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Raja-Ku. kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari arahkan tangan saudara di hadapan anak-anak kita. Kita satukan hati kita berdoa bagi anak-anak yang ada di hadapan. Bapa, kami datang kepadamu sebelum kami terima firman-Mu. Kami bersatu hati orang-orang tua yang ada. Kami memberkati anak-anak yang ada di hadapan kami. Engkau yang lebih kenal masa depan mereka. Engkau yang lebih tahu apa yang akan terjadi dalam hidup mereka. Oleh dan sebab itu Tuhan, mulai saat ini kami serahkan anak-anak kami dalam tangan Tuhan. Kami mohon biar tangan Tuhan yang ajaib, yang luar biasa, Tuhan saja akan beracara atas hidup anak-anak kami. Kami berdoa buat seluruh kehidupan mereka Tuhan. Dari hari ini dalam masa-masa pertumbuhan mereka, keterbatasan orang tua, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi ketika kami serahkan anak-anak ke dalam tangan Tuhan, kami yakin dan kami percaya bersama dengan Tuhan, anak-anak kami punya masa depan yang baik. Bersama dengan Tuhan, anak-anak kami punya cita-cita yang luar biasa dan dapat tercapai. Dan tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kami memberkati anak-anak kami. Kalau ada karakter, ada roh-roh yang tidak berkenan kepada anak-anak kami, yang mulai ada dalam hidup anak-anak kami, baik itu roh menentang orang tua, roh tidak dengar-dengaran, roh tidak mengasihi, roh kebodohan, roh sakit penyakit, kami satu hati berdoa, tolak dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Roh kegagalan dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar benar-benar anak-anak kami ini Tuhan, ketika mereka ada dalam genggaman tangan Tuhan, ada masa depan yang cerah, ada masa depan yang baik, ada masa depan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan mereka boleh bertumbuh menjadi anak yang baik, anak yang kuat, anak yang sehat, anak-anak yang dengar-dengaran terhadap orang tua, mengasihi orang tua, takut akan Tuhan di atas segala-galanya ada dalam hidup anak-anak kami. Mereka punya prestasi yang baik ke depannya, karena kami percaya di dalam Tuhan, Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang luar biasa bagi anak-anak kami. Untuk itu Tuhan, kami memberkati anak-anak kami hari ini. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Beracaralah Engkau bagi kami, berbicara bagi kami semua hari ini. Pakai dan urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Biar Engkau saja yang nampak dalam pemberitaan firman Allah hari ini. Roh Kudus ambil alih pelayanan hari ini. Biarlah benar-benar kerinduan hati Tuhan dinyatakan bagi kami hari ini. Apapun itu, biarlah kami mau terima dengan iman. Mungkin itu menegur kami, mungkin itu menasehati kami, mungkin itu mengingatkan kembali bagi kami. Biarlah kami mau terima dengan iman sambil mengucap syukur. Terima kasih, beri pendengaran yang baik bagi kami, sehingga setiap taburan firman Allah yang kami terima boleh tertanam dalam hati kami dan boleh kami aplikasikan dalam hidup kami setiap hari. Kami mau duduk diam, terima kebenaran firman Allah, mengucap syukur alaskan semua di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari semua percaya berkati Tuhan sama-sama katakan amin. Berikan kemuliaan yang terbaik sekali lagi bagi Tuhan. Haleluya.
Apa kabar saudara hari ini? Luar biasa. Tuhan. Yes. Tuhan. Seberapa kita yang ada hari ini, mari kita buka hati kita untuk kebenaran firman Allah. Mari kita melihat kebenaran firman Allah hari ini. Saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-116. Pemimpin pujian tadi sempat menyinggung ayat ini, dan saya percaya kalau apa yang ingin disampaikan sudah sempat disinggung terlebih dahulu di dalam puji-pujian, saya percaya akan menjadi berkat bagi saya dan saudara hari ini. Ayatnya yang ke-12, Mazmur pasalnya yang ke-116, ayatnya yang ke-12. Yang sudah dapat boleh katakan amin. Kalau saudara sudah dapat, saya mengundang kita sekali lagi bangkit berdiri untuk menghormati pembacaan pertama firman Allah kita hari ini. Dengan bangkit berdiri kita akan membaca ini bersama-sama dalam hitungan saya yang ketiga. 2. Yang belum dapat katakan amin. Oh iya, masih ada yang belum dapat ya. Kita baca ini bersama-sama dalam hitungan saya yang ketiga. 2, 3. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Yang percaya ini boleh katakan amin. Tuhan berkati, silakan duduk. Saudara, pernah nggak kita bertanya dalam diri kita, kenapa Tuhan izinkan kita masih ada sampai hari ini? Pernah nggak kita tanya seperti itu dalam hidup? Kenapa saya katakan demikian? Karena saudara-saudara memperhatikan hari-hari ini, kalau saudara mengikuti perkembangan dari COVID-19, kalau saya tidak salah di dunia ini sudah ada sekitar 8,7 juta sekian orang yang positif terinfeksi virus corona, ya, virus yang luar biasa. Dan yang meninggal itu ada sekitar kurang lebih 400-an ribu, mau masuk angka 500-an ribu. Itu di dunia. Kalau di Indonesia posisi kemarin terakhir, kalau nggak salah ada sekitar 30-an atau 40-an ribu ya. 40 ribu. 40-an sekian ya. Yang meninggal ada sekitar hampir 3.000 ya, 2.400 ya. Dan semakin kesini semakin bertambah. 2 hari yang lalu saya waktu buka media sosial, saya kaget ada tante saya di Manado. Waktu saya coba lihat-lihat dalam status itu, dan ada kesaksian dari suaminya. Jadi dia 2 hari yang lalu meninggal, saudara-saudara. Meninggal masuk pada awalnya itu darah tinggi di salah satu rumah sakit di Manado. Masuk darah tinggi, 2 hari kemudian dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar, meninggal. Dan ketika meninggal langsung dipakai protokol kesehatan, saudara. Jadi keluarga nggak sempat lagi menjenguk, keluarga nggak sempat lagi melihat. Tapi waktu masuk itu cuma darah tinggi. Tapi waktu meninggal dipergunakan protokol kesehatan itu, protokol COVID-19. Kita nggak akan pernah tahu hidup kita, saudara. Kita nggak tahu sampai kapan Tuhan izinkan kita masih ada. Kita nggak akan tahu, dan kita nggak pernah tahu. Tapi pernah nggak kita bertanya dalam diri kita, kenapa saya masih ada sampai hari ini? Pernah nggak sampai di situ saudara bertanya? Apa sih maksud Tuhan? Kenapa saya masih ada sampai hari ini? Sedangkan orang yang lain masih punya semangat, pengen punya kerinduan untuk hidup, tetapi mereka tidak hidup lagi. Kemarin ada seorang ibu gembala umur 46 tahun. 46 tahun, hari Minggunya tanggal 14 dia masih khotbah. Kemarin tiba-tiba dipanggil Tuhan. Dan saya percaya dia nggak ada persiapan khusus. Untuk dia bilang begini, aduh saya nanti hari Sabtu mau meninggal. Saya mau beli baju dulu deh. Saya mau beli pakaian saya dulu deh. Nggak ada, saudara-saudara. Tapi kalau memang sudah waktunya, ya sudah, pergilah dengan begitu. Ya. Memang saya dengar ini udah beberapa hari ini ada masalah ya.
Ya. Ya, dia pergi saudara-saudara. Nah, kembali saya kepada pertanyaan kita. Pernah nggak kita bertanya, kenapa saya masih hidup sampai hari ini? Ini akan menjadi pertanyaan dan pembahasan kita hari ini. Ayat pokok ini bilang begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku. Dari kurang lebih 2.400 sekian orang yang meninggal karena positif Corona, tetapi puji Tuhan sampai hari ini kita tidak masuk dalam salah satu orang tersebut. Katakan amin. Nah, kenapa kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan untuk hidup sampai hari ini? Ini akan kita bahas hari ini. Mari saudara perhatikan di dalam ayat yang ke-12 ini. Kita kalau masih Tuhan kasih kesempatan hidup ini bukan karena kita lebih kaya dari orang yang meninggal. Bukan karena kita lebih hebat daripada orang yang meninggal. Bukan karena kita lebih saleh daripada orang yang meninggal. Atau mungkin kita bukan karena kita punya relasi di sorga. Waktu sudah mau dipanggil, kita telepon sama dia. Tar dulu dong, gue belum siap nih. Kalau mungkin ke Pak Andris, tunggu dong, servisan masih ada 2 lagi nih. Bukan karena kita punya relasi di sorga, bukan saudara-saudara. Tetapi ada maksud Tuhan kenapa saya dan saudara masih ada sampai hari ini dan duduk di tempat ini. Mari kita lihat yang pertama, saudara. Ayat yang ke-12 bilang begini, bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepada. Kenapa kita masih diberi kesempatan hidup sampai hari ini? Yang pertama saudara-saudara, melalui ayat ini kita belajar agar kita dapat membalas kebaikan Tuhan. Dalam terjemahan lama, kalimat di dalam ayat yang ke-12 ini dicatat begini, apakah dapat kupersembahkan kepada Tuhan untuk membalas kebaikannya. Jadi bukan bagaimana, tapi apakah dapat kubalas atau kupersembahkan. Kata balas diganti dengan kata kupersembahkan. Jadi pertanyaannya sekarang saudara-saudara, kenapa kita masih diberi kesempatan hidup? Agar supaya saudara-saudara ketika kita hidup, kita bisa mempersembahkan hidup ini sepenuhnya kepada Tuhan. Di dalam Roma pasal 12 ayat yang pertama kan, persembahkan persembahan yang terbaik kepada Tuhan, bukan sisaan. Saudara tahu persembahan yang sisa? Waktu saudara sudah tua, sudah nggak bisa apa-apa, terus saudara bilang begini, Tuhan, inilah hidupku yang terbaik, ku persembahkan kepadamu. Dari surga dia bilang begini, udah sakit-sakitan dulu, baru kita bilang kita mau persembahkan yang terbaik. Kalau mungkin dia bisa bertanya dari surga, dia berkata, waktu kamu masih kuat, waktu kamu masih sehat, waktu kamu masih kaya, waktu kamu masih punya segala-galanya, kemana kamu selama itu? Ini pertanyaan saudara. Jadi jangan saudara pikir dengan sia-sia Tuhan berikan hidup kita sampai hari ini. Enggak, dia punya tujuan. Tujuannya agar supaya kita bisa mempersembahkan, memberi yang terbaik kepada Tuhan, bukan sisa. Katakan amin saudara. Jadi belajar kita mulai hari ini, kalau Tuhan masih kasih hidup bagi kita, jangan pernah kasih yang sisa sama Tuhan. Ibadah kita cuma berapa jam sih? Beri yang terbaik, yang bisa saudara persembahkan yang terbaik. Persembahkan yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Selama saudara masih sehat, selama saudara masih kuat, beri itu untuk Tuhan. Selama saudara masih bisa berjalan, selama saudara masih bisa datang untuk beribadah kepada Tuhan, mari datang persembahkan yang terbaik. Jangan yang sisa. Katakan jangan yang sisa. Jangan yang sisa. Kasih yang terbaik. Apa yang saudara miliki, kasih yang terbaik. Anak-anak muda yang pacaran, atau kita yang dulu pernah pacaran, pernah nggak saudara kasih sesuatu yang ecek-ecek sama pacar saudara? Tidak.
Saudara, walaupun harus ngutang, pinjam dulu duit dong. Mau ngapain? Mau ngapel. Terus mau nonton film, kata Benyamin S. Mau nonton koboi. Dia siapkan segala sesuatu yang terbaik hanya untuk siapa? Pacarnya. Yang belum tentu juga itu pacarnya akan dibawa sampai mati. Tapi dia berani rela mati-matian. Ngutang-ngutang kalau boleh, yang penting saya bisa jalan, ngapel malam ini. Nggak ada yang ece-ece. Anak-anak muda kalau perlu motor diganti racing. Biar nggak perlu ngomong pacar, oh iya pacar saya. Lihat dong motornya racing, daripada kamu bunyinya kredit. Dia persembahkan yang terbaik, saudara. Dan kalau perlu apa yang ada pada saudara waktu itu, saudara akan berikan sepenuhnya untuk pacar saudara. Ya apa ya? Saya nggak pernah lihat di sini, nggak pernah ada ceritanya terus tiba-tiba waktu dia mau belanja sayur ke pasar, tiba-tiba dia oh itu pacar saya, nggak ada. Langsung minta dinikahin, nggak ada, saudara-saudara. Kalaupun saudara mau ketemu begitu kan, saudara harus ada PDKT dulu. Pendekatan dulu, memberi sesuatu dulu kan. Ajak makan. Saya nonton salah satu sinetron kemarin, saya ketawa, saudara ya. Pacarnya ajak makan, tapi ternyata dia nggak bawa dompet. Aduh, saya lupa bawa dompet. Udah ajak pacarnya makan. Untung pacarnya ini punya teman juga. Dia bilang, dia datang ketemu, diam sebentar dong, kenapa? Saya mau ajak makan pacar saya. Bayangin saudara, diajak makan, ditraktirin, dikasih yang terbaik. Waktu pacaran saudara sering traktir apa ditraktir? Traktir. Kelihatan kok dari muka-mukanya memang muka-muka gratisan. Ya cewek ditraktir. Tapi kita saja saudara-saudara hanya untuk orang yang belum tentu bisa memberikan sesuatu kepada kita, sebuah kepastian. Kita mampu untuk memberikan yang terbaik. Masakan kepada Tuhan kita nggak bisa beri yang terbaik? Katakan amin, saudara. Apa yang saudara miliki, berikan yang terbaik untuk Tuhan. Jangan kasih yang sisa. Tuhan nggak mau kita melakukan yang sisa. Saya mau katakan, hari selama saudara masih sehat, walaupun saudara mungkin nyanyinya kadang-kala, waduh itu terlambat slide-nya, nggak apa-apa saudara. Tapi karena saudara punya kerinduan ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan, Tuhan pilih itu dari sorga. Nggak usah takut kalau saudara-saudara, aduh saya nggak hafal lagu, gampang. Kan saudara bukan WL. Kalau WL kan nggak mungkin lip sync, saudara-saudara. Kalau singers kan masih bisa lip sync walaupun dia udah nggak tahu saudara. Ikutin aja di depan, pasti jadi. Asal jangan WL, saudara-saudara yang hafal lagu. Saya pengen WL. Kenapa? Karena saya ingin memberi yang terbaik kepada Tuhan. Tapi masalahnya saya nggak tahu nada. Jangan, saudara-saudara. Bukan yang terbaik itu. Lah saudara pemimpinnya mau ngantar jemaat terus nada-nada salah, kan bahaya. Singers aja dulu lah, nggak apa-apa. Saya nadanya agak pales, enggak, Tuhan nggak lihat pales saudara. Tuhan lihat kerinduan hati saudara. Nanti juga Tuhan bisa ubah yang pales itu jadi nggak pales. Yang penting kita berikan yang terbaik. Mungkin saya pernah cerita ada satu ilustrasi di Manado. Karena dia bikin nasi bambu, kalau kita bilang nasi jahat, lemak. Kebanyakan saudara-saudara, akhirnya dia ambil, mamanya bilang begini, tolong kamu bawa ke pastori. Pokoknya jam segini baru mau, iya, takutnya nanti basi kalau kita nggak bawa. Bayangin saudara-saudara. Mau bawa ke pastori, takutnya karena basi. Saya pikir kalau nggak basi, dia nggak akan bawa ke pastori itu saudara. Jadi yang sisa-sisa mau dikasih untuk Tuhan, salah. Kasih yang terbaik, setuju katakan amin. Beri yang terbaik kepada Tuhan. Selama Tuhan masih berikan kesempatan saudara hidup, selama Tuhan masih berikan kesempatan saudara bergerak, saudara bernafas, mari kita berikan yang terbaik kepada Tuhan. Saya nggak tahu siapa ungkapan siapa tuh Presiden Amerika kalau nggak salah. Mungkin saudara pernah dengar istilah ini. Jangan pernah engkau bertanya apa yang saudara negara berikan, apa yang sudah negara berikan kepadamu. Tapi bertanyalah pada dirimu, apa yang sudah engkau berikan kepada negara ini. Begitu juga dengan Tuhan kita. Jangan pernah kita bertanya kepada Tuhan, apa masih kurang nafas yang Tuhan kasih bagi kita. Terus kita masih mau bertanya begini, Tuhan, apa yang Tuhan mau buat bagi saya? Tapi kita balik pertanyaannya ini, Tuhan,
apa yang Tuhan mau, saya mau buat bagi Tuhan, dan Tuhan pasti akan memberkati itu. Selama saudara memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Mari belajar mulai hari-hari ini, saudara-saudara. Ya. Berikan waktu-waktu yang terbaik untuk Tuhan. Anak-anak tiap pagi, saudara-saudara, walaupun dia berdoanya miringkan, kan ada lagu miringkanlah, diganti miring kanan. Tapi tetap saudara-saudara kami tetap bangun hubungan dengan Tuhan. Kami ingin pagi itu kami memberi yang terbaik. Jadi mereka walaupun ngantuk-ngantuk, walaupun iya sama saya lagi doa, iya aja. Kadang udah keterusan saudara lihat. Kadang udah amin, dia masih terus berdoa, masih terus bergumul. Udah selesai doa, ternyata ketiduran saudara. Tapi nggak apa-apa, kita ingin belajar, ajar anak-anak kita untuk bisa melakukan sesuatu. Sedari kecil biar mereka bisa mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hidup mereka bawa untuk Tuhan. Nanti besar kita nggak pusing jadi orang tua. Setuju katakan amin. Yang kedua, mari kita lihat. Kenapa kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan? Yang pertama, agar kita dapat mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Yang kedua, coba saudara lihat 2 Tawarik pasal 7 ayat yang ke-14. Dari Polsek saudara-saudara menyarankan ibadah kita itu paling maksimal 30 menit. Saya bilang 30 menit, Pak Andes kalau pimpin pujian setengah jam lebih itu. Berarti langsung habis pimpin pujian, langsung doa tutup. Jadi ya ada sedikit inilah toleransi ya. Jadi saya juga nggak akan terlalu berlama-lama mulai beberapa waktu ini karena situasi. Saya cuma menjaga, takutnya mereka datang, mereka tahu ibadah kita jam 9, terus setengah 11, jam 11 belum selesai. Jadi pertanyaan, nggak dilarang saudara, cuma jadi pertanyaan ya. Mari kita lihat yang kedua. 2 Tawarik, coba buka 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. 2 Tawarik pasalnya yang ke-7. Kenapa Tuhan masih beri kesempatan kita untuk hidup? 2 Tawarik pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-14. 2 Tawarik pasal yang ke-7 ayat yang ke-14, firman Allah berbunyi demikian. Dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari sorga dan mengampuni dosa mereka serta memulihkan negeri mereka. Yang kedua, kenapa Tuhan masih beri kesempatan kita hidup sampai hari ini? Agar supaya kita bertobat. Amen. Katakan bertobat. Amen. Bertobat. Ayat ini berkata agar supaya kita berbalik. Saya pernah katakan di dalam Roma pasal 12 ayat yang kedua, arti kata lain dari berbalik itu berubah. Sama-sama katakan berubah. Berubah. Dan Satria Baja Hitam saudara ya, berubah. Tapi berubah itu dalam bahasa Latinnya itu ya, bermetamorfosis. Ada perubahan dari ulat dulu ya, ulat ke kepompong, dari kepompong baru jadi kupu-kupu. Jadi ada perubahan. Jangan dari kupu-kupu saudara jadi ulat, itu bukan perubahan. Ya, harusnya dari ulat baru jadi kupu-kupu. Jangan saudara balik. Sudah jadi kupu-kupu, sesuatu yang indah, akhirnya balik lagi jadi ulat. Tuhan gak suka itu. Tapi yang kedua, kenapa Tuhan beri kesempatan kita hidup? Agar supaya kita bertobat. Amen. Katakan bertobat. Bertobat. Katakan kiri kanan saudara bertobat. Kalau kita bilang bertobat, yang 4 ke kita. Harus bertobat karena firman Allah berkata syaratnya itu untuk pengampunan dosa harus bertobat. Syarat pemulihan itu harus bertobat. Tanpa pertobatan kita tidak akan pernah melihat pemulihan Tuhan terjadi dalam hidup. Berbalik. Saya pakai istilah saudara-saudara berbalik itu, mungkin saudara masih ingat istilah kata berbalik. Bertobat itu adalah sembuh dari gila. Jadi lihat aja saudara-saudara, kalau ada saudara-saudara kita yang ya kelakuannya kayak orang-orang gila. Orang gila kan nggak sadar yang dia lakukan. Ya.
Yang nggak sadar tuh begini, dia sudah mukul orang, bukan saya. Nah, itu belum bertobat saudara ya. Satu kali di rumah sakit jiwa ada tes untuk orang keluar. Mungkin saudara pernah dengar ini ilustrasi ini ya. Dibawalah rombongan orang-orang gila yang mau dites sudah sembuh atau belum. Dibawa ke satu kolam renang, saudara pernah dengar ya. Dibawa ke kolam renang terus dites. Jadi hasilnya tes terakhir itu di kolam renang. Kalau sudah sembuh bisa pulang. Waktu dites diperintahkan secara serentak. Semua yang ingin pulang sebelum pulang mandi dulu, berenang dulu. Tiba-tiba semua berenang, saudara-saudara. Dia lompat dari atas turun ke bawah. Padahal kolam renang itu nggak ada airnya. Wah, ini belum sembuh. Balik lagi. Tiba-tiba ada satu yang di pojok. Kenapa kamu nggak ikutan lompat? Oh, jangan-jangan dia ini sudah waras karena nggak ada air, makanya dia nggak lompat. Ditanya sama dokter, kenapa kamu nggak lompat? Oh iya, saya takut kedinginan, katanya kalau nggak ada air. Ternyata dia juga belum sehat, saudara-saudara. Masuk lagi semua, nggak ada yang bisa pulang. Nah, saya harap saudara-saudara juga nggak begitu, ya. Disuruh mau lompat, dilihat di situ nggak ada air, saudara lompat. Yang lebih parah bukan yang lompat, yang lebih parah tuh yang mojok tadi, yang pura-pura kelihatan sehat, yang pura-pura kelihatan waras, tapi dia lebih tidak waras daripada orang yang tidak waras tadi. Lihat kiri kanan saudara, waras ya. Karena saudara bilang, lo dari kemarin udah mau bilang nggak waras, cuma kalau mau bilang sekarang nanti berantem kita tuh dibilangin semua gembal. Jangan saudara ya, jangan bilang begitu. Suatu kali lagi di pesawat, saya ingat kalau bicara orang gila banyak. Di pesawat ada orang-orang gila mau dipindahin ke satu tempat. Nah, orang gila ini ternyata mungkin karena corona kali, mereka hobi main bola. Di atas pesawat mereka main bola. Gedubak. Dimarahin sama pilot. Pilot bilang sama yang di belakang itu, berhenti main bola. 2 menit kemudian berhenti, saudara-saudara. Kaget, jangan-jangan udah waras nih orang-orang gila ini. Datang pilot masuk ke apa namanya, ke ruang belakang itu, ya, tadi banyak, sekarang tinggal ada 6 orang. Tanya, yang lain kemana? Oh, karena di sini nggak boleh berisik, mereka main bola di luar. Atas pesawat sudah. Oh, masih gila nih yang 4. Ditanya sama pilot, terus kenapa kalian nggak ikut lompat? Kita kan ini pemain cadangan. Ada saudara, bukan karena dia sudah sembuh, karena dia itu statusnya pemain cadangan. Masih gila juga, saudara. Ya. Tapi saya percaya saudara-saudara di tempat ini nggak ada pemain cadangan. Yang pemain cadangan katakan amin. Ya. Semuanya kita sudah waras. Firman Allah berkata, caranya untuk pemulihan, caranya untuk dosa kita diampuni oleh Tuhan, kita berbalik dari perbuatan kita yang jahat kepada perbuatan yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Yang ketiga, bisa dimarahin saudara ya. Yang ketiga, jadi kalau ada yang mulai aneh-aneh, saudara bilang aja, kamu pemain cadangan ya. Jadi pakai kode itu aja. Yang ketiga, saudara, kenapa Tuhan masih izinkan kita atau diberi kesempatan kita hidup? Yang ketiga, agar kita bisa memaksimalkan hidup kita. Kenapa? Jadi yang ketiga, kenapa kita masih diberi kesempatan untuk hidup? Karena agar supaya hidup kita ini bisa kita maksimalkan. Jadi bukan sekedar hidup, tetapi bisa maksimal hidup kita. Untuk saudara dapatkan hasil lebih baik dari teman saudara dalam pekerjaan, paling tidak saudara harus melakukan lebih baik dari apa yang teman saudara lakukan. Itu namanya maksimal. Kalau masih sama saja, itu belum maksimal namanya. Jadi kenapa kita diberi kesempatan Tuhan untuk hidup? Agar kita bisa memaksimalkan hidup kita. Pertanyaannya lagi, kenapa? Karena hidup kita ini punya batasnya. Syarat dipanggil Tuhan itu bukan umur, saudara. Bukan. Karena memang waktu kita sudah habis. Masa kontrak kita di dunia ini sudah habis. Jangan saudara bilang begini, dia kan sakit-sakitan, dia duluan berangkat. Belum tentu.
Tante saya yang kemarin, saudara-saudara, suaminya itu asam urat tinggi. Dia nggak pernah kedengaran ada sakit. Tapi tiba-tiba divonis itu darah tinggi. Meninggal tiba-tiba. Jadi saya mau katakan bagi saudara, jangan ngomongin, wah itu kan udah sakit-sakitan, dia sebentar lagi berangkat ya itu. Kalau dia belum punya paspor, nggak akan berangkat itu, saudara. Saudara, kalau mungkin saudara sehat-sehat begini, saya juga nggak tahu kapan. Saya sih berdoa sama Tuhan, kalau boleh jangan sekarang lah. Masih banyak tugas yang harus saya selesaikan. Kalau saya boleh meminta, kalau boleh jangan dulu sekarang lah. Nanti banyak saudara-saudara saya nggak bakal datang karena masih COVID. Ya, masih COVID, jangan sekarang. Tetapi agar kita bisa maksimalkan hidup kita ini. Kenapa? Karena itu punya limit, ada batas. Saya nggak tahu batas Pak Manalo itu berapa. Jangan sudah lihat keker begini, saudara ya. Terus lihat yang Pak Andres kecil tuh, aduh, bentar, dikit-dikit sakit. Belum tentu Pak Andres duluan berangkat, saudara-saudara. Bisa aja berangkat bareng-bareng kan? Karena hidup kita itu ada batasnya, katakan amin, saudara. Jadi ketika kita menyadari hidup kita ada batasnya, kita nggak akan pernah lagi main-main dengan hidup kita. Tadi saya katakan tadi, kita harus bertobat. Kalau ada hal-hal yang perlu dibereskan dalam hidup kita sebelum dipanggil Tuhan, saudara-saudara, mari kita bereskan itu. Sehingga benar-benar tempat yang disiapkan untuk kita, Yohanes pasal 14 ayat 1 itu jadi milik saya dan saudara. Jangan kita hanya jadi penontonnya saja. Waduh, kita cuma ada di neraka. Aduh, enak ya di sorga ya. Kita cuma ngeliat-ngeliat aja, aduh di sorga, sedangkan kita jangan. Tapi ketika saudara bisa memaksimalkan hidup saudara dengan limit yang Tuhan berikan, saya percaya sorga itu akan jadi bagian milik kita. Hidup terus dalam pertobatan dan maksimalkan hidup kita, maka kita akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup kita. Pengkhotbah pasal yang ketiga kan berkata, ada waktunya untuk lahir, ada waktunya untuk meninggal. Ayat 11 berkata, untuk segala sesuatu ada waktunya. Terjemahan lain berkata, ada masanya. Jadi kalau bicara masa itu dibagi-bagi, saudara. Ada masanya. Masa apa saudara nanti akan dipanggil Tuhan? Kita nggak tahu. Tetapi mari kita maksimalkan yang bisa kita kerjakan. Saudara harus punya gairah, harus punya semangat dan berkata, Tuhan, saya ingin melayani Tuhan. Walaupun pekerjaan Tuhan kecil, saya harus layani Tuhan. Mungkin saya hanya sebagai penerima tamu, tetapi saya ingin maksimalkan apa yang Tuhan berikan bagi saya, untuk supaya hidup saya berkenan kepada Tuhan. Mungkin saya hanya bisa untuk bawa persembahan. Mungkin saya hanya bisa untuk ngarahin anak-anak sekolah minggu. Mungkin saya tidak bisa apa-apa. Tapi ketika saudara maksimalkan hidup saudara datang kepada Tuhan, percayalah, hidup saudara akan berarti bagi Tuhan. Ayat berikut, kalau nggak salah ayat yang 15 di dalam Mazmur pasal 116 berkata begini, berharga di mata Tuhan kematian orang-orang yang dikasihi. Bagaimana hidup kita itu bisa menjadi berharga kalau dari hidup saja kita tidak bisa memaksimalkan hidup kita untuk Tuhan? Kita nggak bisa melakukan yang terbaik bagi Tuhan. Saya katakan saudara mungkin nggak bisa melayani seperti saudara-saudara kita yang lain, tapi paling tidak ketika saudara bertemu dengan orang-orang yang ada di luar sana dan berkata, saya anak Tuhan. Lewat apa saudara bisa bersaksi? Lewat tindakan saudara, lewat perbuatan saudara. Apalagi perbuatan yang disertai dengan pertobatan, itu akan cepat menarik jiwa-jiwa datang kepada Tuhan. Itu yang lebih penting. Saudara jangan berkata, mustahil, aduh suami saya model begini, udah dari sononya nggak bakal dia bertobat. Kata siapa? Bagi Tuhan nggak ada perkara yang mustahil. Dari sekaranglah waktunya kita memaksimalkan hidup kita. Apa sih yang bisa kita lakukan? Lakukan yang terbaik hidupmu untuk bagi kemuliaan nama daripada Tuhan. Karena ada waktunya nanti kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Ibu Gembala berkata pada hari Jumat, ada waktunya kita tidak bisa menerima firman lagi. Kita sudah mencari ke utara, ke timur, ke barat, ke selatan, kita tidak menemukan. Selagi masih ada kesempatan untuk saudara mencari Tuhan, maksimalkan hidup saudara untuk cari Tuhan. Karena ada waktunya saudara tidak bisa mencari Tuhan. Di tempat ini saudara masih diberikan kesempatan dengan begitu leluasa untuk saudara bisa mencari Tuhan. Maksimalkan itu. Apa yang menjadi penghalang bagi saudara? Saudara-saudara, teman-teman saya di tempat yang lain, penghalang mereka adalah pemerintah, penghalang mereka adalah warga setempat. Mereka pengen beribadah, tapi mereka tidak bisa beribadah.
Sebelum ibadah tadi saya masih ketemu dengan RT. RT tanya, Pak, kebaktiannya udah mulai belum untuk tar lagi deh? Paling tidak mereka tahu, saudara. Nah, kalau ini kita diberikan peluang, diberikan ruang untuk kita beribadah, sayang kalau saudara tidak maksimalkan itu. Amin. Saudara datang beribadah bukan untuk kami, tidak, saudara. Amin. Itu investasi saudara juga bagi kerajaan surga nantinya. Kasihan di tempat lain mereka sedang berseru, Tuhan, kami ingin tempat beribadah. Tuhan, sampai hari ini kami tidak bisa beribadah. Mereka masih berseru itu. Tapi kita hari ini, saudara-saudara, dengan tidak mencuri kemuliaan Tuhan, kita masih bisa beribadah, saudara. RT, RW, kadus, bahkan lurah tahu kita ada di sini. Mari saudara maksimalkan hidup saudara untuk datang beribadah kepada Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang ada. Saya nggak tahu minggu depan kita masih bisa ketemu lagi dengan ibadah seperti ini atau tidak. Tapi selama saudara masih diberikan nafas hidup oleh Tuhan, maksimalkan itu. Jadikan hidup saudara menjadi hidup yang maksimal begitu. Jangan sia-siakan. Pujian berkatakan, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Jadi selagi dikasih kesempatan hidup, maksimalkan hidup saudara. Alkitab berkata 70. Kalau kuat 80. Sudah ada yang 80 di sini? Belum. Paling baru lebih separuh dari 80 itu kan, 40-an ke atas nih. Kita kan generasi 40-an nih ke atas. Limitnya itu 80. Selebihnya firman Allah berkata, Mazmur pasal 90 nanti saudara baca. Kesusahan, kesulitan, penderitaan. Jadi selama saudara masih bisa bergerak, jangan main-main dengan hidupmu. Kalau Tuhan mau cabut nyawa kita, nggak akan nunggu-nunggu lama. Nggak dikonfirmasi dulu. Lapor sama istri, lapor sama suami, lapor sama anak-anak, lapor sama RT RW, nggak ada saudara-saudara. Si malaikat maut, kalau dia mau datang, nggak ada, mau telepon dulu sama RT RW. Pak, lapor Pak, saya kan tamu. Mau ngapain? Mau cabut nyawa orang? Nggak ada. Dia mau cabut aja saudara-saudara. Lagi di bengkel, lagi di jalan, di mana saja saudara, Tuhan bisa angkat kita. Jadi mari kita maksimalkan hidup kita selama kita masih hidup. Yang keempat, kenapa kita masih diberi kesempatan hidup oleh Tuhan? Agar saat kita hidup, kita bisa jadi berkat. Katakan amin. Jadi kalau saudara masih hidup tuh harusnya jadi berkat. Berkat tidak harus selalu bicara materi. Jadi berkat bagi suamimu, jadi berkat bagi istrimu, jadi berkat bagi anak-anakmu, jadi berkat bagi orang tuamu, jadi berkat bagi lingkungan sekitarmu. Saya sampai jam 2 tadi malam saudara dipanggil RW, bukan karena ibadahnya. Dia cuma ingin tukar pikiran tentang keadaan lingkungan sekitar. Saya bingung dia panggil saya, dia nggak panggil yang lain. Jadi ada hal-hal yang akan diputuskan saudara-saudara. Malah dia cari saya, harusnya kemarin pagi cuma karena saya pergi ngobrol-ngobrol sampai jam 2 saudara-saudara dengan RW. Nggak mungkin saya tiba-tiba bilang, "Weh, saya mau udah ngantuk," nggak enak juga kan saudara ya. Ada etikanya. Tapi paling enggak kehadiran saya bukan merasa saya dibutuhkan, tidak. Dan bukan saya nggak merasa lebih penting dari orang lain, tidak. Tetapi paling enggak ada sesuatu yang mereka ingin dapat dari saya. Ada sesuatu. Jadi selama kita masih bisa hidup, ya jadi berkat aja saudara. Jadi berkat. Di mana saudara pergi jadi berkat. Walaupun saudara melihat situasinya, aduh, kayaknya nggak memungkinkan saya jadi berkat. Tapi berusaha untuk terus jadi berkat. Di lingkungan saudara harus jadi berkat. Saya ingat kadus, mungkin saya pernah cerita ya. Yang lain pada janjian katanya mau ngasih uang sama kadus. Waktu zaman-zaman yang tidak sekolah. 2 nama yang disebut. Dari berapa puluh cuma 2 orang yang ngasih. Itu umatnya Bapak gitu. Coba. Yang lain mana? Malah marah-marahin kadus, katanya kadus nyari keuntungan. Coba. Jadi berkat aja lah. Apa yang saudara bisa lakukan saja. Saudara bisa memberi dengan materi saudara, lakukan saja. Saya bukan mengajar, bukan karena saya ada dalam pemerintahan di daerah ini, tidak. Tapi kalau cuma urusan 5.000, 10.000, janganlah berantem sama warga. Apalagi dia berantem sama
sama pengurus-pengurus. Karena satu saat saudara akan butuh mereka. Benar. Cuma gara-gara bansos saudara nggak terima, yang lain terima, udah biarin aja lah. Saya bilang beberapa waktu lalu, nanti Tuhan kasih bansos yang lebih gede dari apa yang saudara nggak dapat. Pasti Tuhan ganti. Jadi berkat aja lah. Dengan 10.000 saudara nggak akan mati kok, nggak akan susah. Daripada hanya karena iuran 10-20 ribu terus saudara ribut. Satu saat kalau saudara jadi RT-nya, yang pernah ribut sama mantan RT nggak bayar, saudara kan ribut lagi, ribut terus. Waktu Tuhan panggil, saudara udah mau naik surga, tiba-tiba ada yang ikat di kaki saudara, iuran. Tarik lagi saudara ke bawah, gara-gara iuran kamu nggak masuk surga. Jangan saudara, ya. Mari jadikan hidup kita untuk menjadi berkat. Saya ingat Sakius, waktu dia berjumpa dengan Yesus, saya tutup dengan ini ya. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia nggak pikirin lagi tentang materinya. Ini kaya raya loh. Kalau saya mau bilang ini zaman sekarang ini dirjen pajak, nggak ada dirjen pajak nggak punya mobil, nggak ada dirjen pajak nggak punya rumah. Dia punya. Katakanlah dari gajinya, tapi yang pasti saudara-saudara kaya ini pajak ini. Saudara pernah lihat orang kerja di pajak terus miskin? Apalagi di zaman itu, di zaman Sakius, itu nggak boleh nggak ada orang yang nggak bayar pajak. Dia mau miskin tetap harus bayar pajak. Bayangkan itu. Tapi waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia lebih menyadari bahwa perjumpaan dengan Yesus melebihi segala-galanya. Dia nggak lihat lagi hartanya. Bahkan dia bilang begini, separuh dari hartaku akan kuberikan kepada orang yang pernah aku peras. Baru ada lagi dia bilang, setelah tinggal separuh, terus kalau ada yang pernah aku peras dari mereka, akan kuganti 4 kali. Habis hartanya, miskin dia. Tapi perjumpaan dengan Yesus dia rela jatuh miskin, saudara. Karena dia tahu harta itu nggak bisa dibawa mati. Saudara miliki apa hari ini nggak akan saudara bawa mati sampai ke surga. Tanya pasti dah buta. Emang dia mau bawa itu kampung-kampung yang ada di sono? Gak bawa, saudara-saudara. Dia nggak bakal bawa. Kenapa? Karena nggak ada yang bisa kita bawa. Kita membawa apapun juga. Kangkung gua udah mau panen nih. Saat ku datang ke dunia, wah Pak Jeremy yang ambil nih. Pak Jeremy yang nggak bawa, saudara. Feeder motornya nggak bakal dibawa sampai ke surga kalau tidak dipanggil Tuhan. Nggak rela juga bapaknya, biayanya 2 kali lipat kan kalau makamin sama motor-motornya. Harus dapat 2 tempat itu, biayanya mahal. Daripada saya harus bayar mahal, mendingan dimaksimalkan itu kendaraan untuk yang lain. Kita nggak bisa bawa apa-apa. Saudara mempunyai apa hari ini? Hartamu. Saudara mau kasih, emang ada yang tega, ada yang mau gitu loh. Kalau salah satu yang meninggal lebih dulu, terus dia bilang, udah bawa sekalian dah. Ini sertifikat rumah juga bawa sekalian dah, gue nggak butuh dah. Ada begitu? Mungkin di luar sana sini nggak ada. Waktu masih sertifikat disimpan di mana ya? Gua mau tanya dulu dah. Papa sertifikat di mana? Nggak sempet bilang, tiba-tiba tarik nafas panjang. Maksudnya dia mau bilang begini, minggir, kakimu nginjek selang oksigen saya gitu maksudnya. Tiba-tiba mati, nggak bisa saudara-saudara. Kita nggak bisa bawa apa-apa. Makanya apa yang saudara bisa saudara buat untuk Tuhan, buat untuk pekerjaan Tuhan. Ini bentuk investasi saudara untuk ke surga. Ini jaminan saudara, salah satu jaminan saudara untuk ke surga ini. Apalagi kalau kampung dia panen di pastori 1 ikat, di pastori 1 ikat, lumayan. Pak Jeremy kapan panen? Mungkin besok kali Pak. Sudah tahu ya, besok dia panen saudara-saudara. Masa sikat acan nggak dapat kita mah? Ada. Terus saya bilang begini ya, orang pelit. Ini saya bicara materi ya. Orang pelit itu, Korintus berkata itu sejajar dengan orang yang berzina, pembunuh. Buka 1 Korintus pasal 6 ayat 9. Itu jajarannya sama, nilai dosanya sama. Padahal itu cuma pelit. Nilainya sama dengan saudara merampok, nilainya sama dengan saudara membunuh, sama nilainya. Coba saudara buka 1 Korintus pasal 6 ayat 9.
Jadi nggak dibilang begini, kalau pelit dosanya kecil, membunuh dosanya gede. Nggak ada begitu. Coba saudara baca. Mana 1 Korintus pasal yang ke-9? Saya tutup dengan ayat ini ya. 1 Korintus pasal 9. Pasal yang ke-6. Saya salah. Pasal yang ke-6 ayat 9. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil, pertama tidak adil apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jangan sesat. Terus orang apa? Cabul. Terus penyembah berhala, sama nih. Orang apa? Berzina, sama nilainya. Banci, sama. Jangan saudara bilang ini dia banci nggak masuk surga. Saudara mencuri juga itu nggak masuk surga, sama kayak banci jadinya. Pemburit, ayat 10. Pencuri, orang apa? Kikir, terus pemabuk, terus pemfitnah dan penipu. Tidak apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Katakan amin, saudara. Jadi sudah pikir begini, pelit-pelit dikit lah nggak apa-apa lah. Pelit itu nggak masuk surga. Nang hoi. Saya bicara ini bukan karena saya terlalu butuh, sudah tidak ya. Saya nggak pernah bicara tentang uang untuk kepentingan pribadi, tidak. Saya ingin membuka cara berpikir saudara tentang uang itu. 2-3 bulan COVID saya nggak pernah datangin saudara untuk bilang begini, bagi dong, per bulannya dong. Persembahan udah nggak ada nih, live streaming, teriak-teriak terus nih gembala nih. Nggak dapat persembahan nih, nggak ada saudara. Ada jemaat yang muslim saya tahu. Minta aja ke jemaat. Harga diri gue nih, saya punya harga diri hamba Tuhan, saudara. Saya nggak ingin membuat saudara ketika keadaan seperti ini, saya jadinya seperti orang peminta-minta, nggak mau. Kalau memang berkat itu mau jadi milik kami di Pastori, nggak ada satu orang bisa menahan untuk saudara datang ke Pastori. Wah, itu prinsip saya. Dan buktinya Tuhan masih pelihara sampai hari ini, gemuk dan segar sampai hari ini. Badan saya naik, saudara. Mungkin saudara badannya turun kali karena COVID. Saya yang naik badannya. Makanya saya ada kemajuan hari-hari ini. Minimal perut saya maju. Itu kemajuan saya, saudara ya. Saya bukan bicara karena kami terlalu membutuhkan. Kami butuh uang sebagai hamba Tuhan. Tapi kami nggak mau jadi hamba uang, saudara. Saudara mau memberkati kami, puji Tuhan sebagai hamba Tuhan. Tapi jangan pernah saudara melihat, saudara jangan pernah melihat bahwa kami akan datangi saudara untuk berkata begini. Kamu belum kasih ini, kamu belum kasih itu, kamu belum memberi ini, belum memberi itu. Enggak ada. Yang bisa kami lakukan apa? Tinggal doa aja, pakai lutut aja. Tinggal kami sebut nama saudara dalam doa. Saudara nggak tenang, saudara datang pasti. Aduh, saya bawa ya. Aduh, saya belum. Aduh, kalau ini bukan saudara, itu Tuhan yang gerakan saudara. Jadi mulai sekarang saudara mau pelit-pelit apa sih, saya semua bilang gitu. Waktu kita ini sempit. Jadikan apa yang saudara miliki itu, hidupmu, materimu, maksimalkan itu sebaik-baiknya untuk investasi saudara di kerajaan surga. Kami nggak harus minta-minta. Saya percaya firman Allah berkata bahwa ketika kami melayani Tuhan, kami hidup dari ayapan firman Allah. Masa Tuhan nggak jamin itu? Tuhan jamin kok itu. Awal-awal COVID saya singkat kepada saudara-saudara, beratnya minta ampun. Sampai harus membayar listrik aja berat. Tapi nggak pernah saya bilang begini, Mama Grace, saya udah nggak bisa bayar listrik nih. Mama Grace bayarin dong. Kecuali rumah doa ya. Kita ada 2 meteran saudara-saudara. Nggak ada. Saya nggak ingin membuat saudara-saudara kepikiran tentang kesusahan kami hamba Tuhan. Enggak. Harusnya kami hamba Tuhan memberi contoh kepada saudara-saudara. Dalam keadaan sulit sekalipun, kami tidak harus mendatangi saudara untuk bilang kami terlalu sulit. Bantulah kami, saya sudah banyak kasih firman pada saudara. Saya sudah banyak berdoa bagi saudara-saudara. Nggak ada begitu, saudara. Karena kami percaya bahwa Tuhan yang hidupi kami sampai. Sulit iya kami hadapi, tapi tidak pernah berkekurangan. Malah saya bingung, saudara. Masa COVID ini saya mungkin cerita sama saudara-saudara. Kami pernah terkumpul berat itu lebih dari 100 kilo. Bisa bayangkan itu. Sampai ditumpuk-tumpuk. Nah itulah ada yang datang kepada saudara-saudara. Kalau kami mau egois, kami hanya ingin cari uangnya, kami bisa jual. Mama Grace sampai ngomong kan, ya, Pak Gem, jual aja supaya ada uang cash.
Karena hari-hari itu kami butuh uang cash, Pak. Pembayaran ini. Ngomong cash sampai bilang enggak. Saya bilang enggak. Kita dapat gratis, kita kasih gratis juga. Kalau saya mau, saya bisa jual, saudara-saudara ya. Saya bisa jual itu beras. 100 kilo bisa dapat berapa? Itulah murah-murahan lah. 1 juta ya. Belum telur. Mumpung ada Papa Pidar, ada Mama Kres, bayarlah setengah lah. Tapi enggak tuh. Indomie berjejer, saudara-saudara. Sampai karena kami udah salah hitung, mau bagi ke jemaat, kurang. Aduh gimana nih? Akhirnya saya pinjam sama teman dulu. Pinjam dulu dong. Habis saya pinjam 1 dus, besoknya dapat 1 dus lagi. Hilang nggak pinjam lagi, saudara-saudara. Masih bisa berbagi. Jadi saya cuma bilang begini, nggak usah takut dengan hidup saudara. Jangan pernah pelit dengan Tuhan. Ya, aminnya cuma 2 orang, ragu-ragu lagi. Benar saudara, saya cuma bilang kalau saudara pelit dengan Tuhan, Tuhan pun akan pelit dengan saudara. Saya bicara ini bukan karena ada kerinduan dari saya atau ada karena sesuatu yang ingin saya sampaikan karena ingin supaya saudara memberikan bagi kami, tidak. Saya selalu bilang kalau Tuhan mau gerakkan saudara, Tuhan pasti akan buat saudara jadi nggak tenang untuk melakukan itu. Saya selalu bilang begini, kalau saudara nggak beri bagi kami, Tuhan akan kirimkan orang lain yang memberi bagi kami, dan saudara tidak diberkati. Orang itu yang diberkati. Saudara mau diberkati Tuhan nggak? Kasih saudara-saudara. Kok banyak ceritanya kalau cuma bicara tentang memberi ini. Saya hanya ingin membagi semangat bagi saudara untuk sudahlah nggak usah pelit-pelit lah hari-hari ini. Berhitung boleh, makan apa besok. Tapi kalau tingkat iman saudara mulai naik hari-hari ini, sudah nggak usah hitung-hitungan. Saudara nggak tahu waktu saudara hitung hari ini, besoknya saudara berangkat, saudara belum bisa melakukan sesuatu untuk Tuhan. Saudara nggak bisa maksimalkan hidup saudara. Tidak dapat investasi kerajaan surga. Jadi saudara ingat hari ini bahwa orang pelit itu jajarannya sama dengan pembunuh, perampok, sama itu nilai. Jadi saudara nggak bisa beda-bedain. Saya kan cuma pelit sama Tuhan, saya pasti masuk surga. Nggak bakal masuk surga. Ayat berkata melihat saja nggak bisa, apalagi mau masuk. Jadi mari hari ini jangan pelitlah dengan Tuhan. Waktu-waktu ini waktu-waktu sebenarnya kita menabur bagi Tuhan. Katakan amin saudara. Menabur bagi pekerjaan Tuhan. Saya mulai melihat saudara-saudara. Saya terlalu yakin dan saya percaya pembangunan kita ini akan selesai Desember. Itu keyakinan saya. Masa Covid aja masih ada yang suka memberi untuk pekerjaan Tuhan. Itu di masa Covid. Saya percaya Tuhan akan, saudara nggak bergerak, Tuhan akan gerakkan orang lain. Tapi kalau saudara bergerak, saudara yang diberkati, investasi saudara di surga itu akan semakin besar, semakin cepat selesai rumah saudara di sana kalau kita pakai istilah rumah. Karena Yohanes pasal 14 ayat 1 berkata demikian. Janganlah hitung-hitungan dengan Tuhan. Saudara bisa memberi yang terbaik, berikan untuk Tuhan. Saudara mempunyai banyak kebutuhan, saya tahu. Saudara punya banyak keperluan, saya tahu. Tapi jangan itu menjadi penghalang saudara untuk berinvestasi dengan Tuhan. Investasi di dunia saja menguntungkan, apalagi berinvestasi dengan Tuhan. Tuhan yang punya isi dunia ini. Di dunia saja tahu memberi yang terbaik, masa kita nggak bisa beri yang terbaik kepada Tuhan? Dan Tuhan pun akan beri yang terbaik bagi saya. Yang keempat, kenapa Tuhan masih izinkan kita hidup? Agar supaya ketika kita hidup kita ini menjadi berkat. Tidak hitung-hitungan dengan Tuhan. Mari hari ini saudara, maksimalkan hidup saudara. Berikan apa yang saudara bisa beri bagi Tuhan. Berbalik dari cara hidup saudara yang lama. Sehingga Tuhan masih izinkan saudara untuk, oh iya saya mau bertobat. Saya mau kembali kepada jalan-jalan saya yang salah. Kita tidak bisa membalas kasih Tuhan. Tapi apa yang bisa kita buat, kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Tuhan memberkati kita semua hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Allah yang saudara-saudara dengar hari ini. Biar firman Allah tertanam dalam hati saudara, boleh menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya. Mari nyanyikan pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Pergunakan kesempatan yang ada, yang Tuhan masih beri bagi saudara. Mari kita memberikan yang terbaik oleh Tuhan kepada Tuhan. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan.
lain. Jangan sia-siakan waktu yang Haleluya. hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup Haleluya. ini kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Sekali lagi, hidup ini adalah kesempatan. Haleluya. Hidup ini Adalah kesempatan. Amin. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Amin. Haleluya. Waktu Yang Tuhan hidup ini hanya sementara. hanya Sementara. Oh Tuhan, haleluya. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Selagi aku masih kuat, ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Ini pujian mengalunkan, musik mengalunkan pujian. Saudara renungkan firman Allah yang saudara sudah terima. Pujian ini berkata, mari saudara, selagi masih ada kesempatan Tuhan beri bagi saya dan saudara untuk hidup, mari kita persembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Jangan pernah memberikan yang sisa kepada Tuhan. Jangan pernah memberikan yang apa adanya kepada Tuhan. Tetapi mari berikan yang terbaik, yang engkau miliki, yang engkau punya kepada Tuhan. Kau masih bisa bernafas dengan bebas hari ini. Itu anugerah Tuhan yang luar biasa. Sekalipun engkau menghadapi sakit penyakit hari-hari ini, sekalipun engkau mungkin menghadapi kesulitan ekonomi hari-hari ini, tetapi itu jangan pernah menghalangi, jangan pernah membatasi saudara untuk mau datang memberi yang terbaik kepada Tuhan. Beri apa yang saudara bisa beri kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah menuntut apa yang tidak ada padamu. Setiap saudara lihat Yesus melakukan mukjizat, dia selalu berkata, apa yang ada padamu, apa yang perlu aku perbuat bagimu. Jadi semua tergantung saya dan saudara. Apa yang ada dalam hidup saudara, mari saudara kasih, saudara berikan yang terbaik itu kepada Tuhan. Maka Tuhan akan perbuat yang lebih baik lagi dari apa yang saudara beri. Saudara korbankan hidup saudara untuk pelayanan di tempat ini, Tuhan pun pasti akan gantikan itu dengan luar biasa. Berikan apa yang saudara miliki kepada Tuhan. Dan tujuan Tuhan buat saudara masih bergerak, masih hidup bebas sampai hari ini, agar supaya kita hidup bertobat di hadapan Tuhan, berbalik dari cara-cara hidup kita yang lama. Kalau saudara masih ada hidup saudara yang lama, perangai-perangai kita yang lama yang masih ada dalam hidup kita, saya tidak tahu saudara yang bisa menjawab dalam diri saudara. Mungkin ada hal-hal yang mengganjal dalam hidup saudara. Hari ini waktunya saudara bereskan itu, karena Tuhan masih berikan kesempatan saudara hidup. Bukan tanpa alasan dia berikan kesempatan saudara hidup. Dia ingin, kalau ada yang ingin dibereskan dalam hidup saudara, bereskan mulai saat ini. Jangan pernah berkata saya masih kuat, nanti tunggu waktunya. Karena syarat mati bukan tua, syarat dipanggil Tuhan bukan karena tua. Kapan saja kita bisa dipanggil Tuhan.
Untuk itu saudara, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, mari buka hati saudara. Saudara, kita bertobat bersama-sama, berbalik dari cara hidup kita yang lama. Mungkin banyak hal yang kita lakukan, mungkin saat ini menyakiti hati orang lain, menyakiti hati sesama. Ada iri hati di dalamnya, ada ketidaksukaan satu dengan yang lainnya, ada dendam satu dengan yang lainnya. Hari ini waktunya saudara bereskan, bertobat kepada firman Allah. Selama masih ada kesempatan, jangan sampai pintu kemurahan Tuhan ditutup. Saudara akan menyesal di kemudian hari. Hari ini waktunya saudara untuk berbalik, kembali kepada jalan-jalan saudara, karena Tuhan masih kasih kesempatan bagimu untuk hidup. Siapapun engkau hari ini, kalau Tuhan rindu akan terjadi pertobatan dalam hidup saudara, saudara buka hati. Dia ingin memulihkan hati saudara, dia ingin memulihkan hidup saudara. Jangan keraskan hati, berikan hatimu untuk dibukakan oleh Tuhan, sehingga dia akan melakukan, dia akan memulihkan, dia akan membuang setiap sampah-sampah yang ada dalam hatimu, yang mengganjal hidupmu, sehingga kau tidak bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan. Hari ini waktunya. Mungkin saudara bisa mengingat sesuatu yang ada di belakang saudara, apa yang pernah saudara ingat, dan saudara berkata, Tuhan, saya sudah berbuat salah. Mungkin kau salah kepada suamimu hari-hari ini. Mungkin kau banyak berbohong kepada suamimu, kepada istrimu, kepada anak-anak, kepada orang tuamu. Hari ini waktunya untuk berbalik dari cara hidupmu yang tidak baik, yang lama, dari cara hidupmu yang tidak baik. Selama masih ada kesempatan, bertobat saudara. Karena ada waktunya saudara ingin mencari Tuhan, saudara mau bertobat, saudara tidak diberikan kesempatan lagi. Hari ini kesempatan saudara diberikan oleh Tuhan untuk saudara berbalik dari cara hidup saudara yang tidak baik. Mari maksimalkan hidup saudara, sehingga saudara akan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa terjadi dalam hidup saudara. Saudara mungkin berkata, saya tidak bisa berikan yang hari ini saya punya. Mungkin saya nggak bisa menyanyi, saudara bisa melakukan hal yang lain. Mungkin saudara nggak bisa berdoa, tapi ada hal yang bisa saudara lakukan. Minimal saudara bisa bersaksi bagi banyak orang yang ada di luar sana. Maksimalkan hidup saudara untuk bisa kemudian menjadi berkat bagi banyak orang lain. Selama Tuhan masih beri kesempatan saudara hidup, hiduplah terus untuk menjadi berkat bagi sesama, terlebih bagi kemuliaan nama Tuhan. Ini investasi kerajaan sorga bagi saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita akan berdoa buat firman Allah yang sudah kita dengar. Haleluya. Oh Tuhan, pakai hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti, oh dibagi namamu Tuhan, Ku tak berdaya lagi. haleluya. Sudah jadi, oh Tuhan, pakailah, haleluya. Kamu mutar-mutar dulu sepanjang hari, haleluya. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berat. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya. Selagi aku masih kuat, amin, amin, amin. Bila saatnya nanti, ku tak berdaya lagi. Hidup ini sudah jadi berkat. Kami mau menjadi berkat-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya, haleluya, haleluya. Kami mau kami pakai menjadi tempat di mana berkat-Mu subur hidup Tuhan. Ya Yesus. Kami mau pakai hidup kami Tuhan, tempat saluran berkat-Mu. Kami mau pakai hidup kami Tuhan, supaya hidup kami dapat menjadi terang di dalam dunia ini. Kami mau pakai Tuhan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu saja.
Hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pikiran kami, mulut kami, tingkah laku kami, semuanya Tuhan kami bungkus dalam satu kata, yaitu hidup kami. Kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan yang berkarya atas hidup kami, Tuhan yang mengerjakan hidup kami, Tuhan yang menuntun hidup kami seturut dengan firman-Mu saja. Selagi hidup kami Tuhan, kami mau hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada-Mu. Kami mau hidup kami berkenan kepada Tuhan, dan kami tidak mau menjadi orang yang sia-sia Tuhan. Pengiringan kami kepadamu Tuhan, kami tidak memandang itu, tetapi ke hari ini Tuhan, hari ini hidup kami serahkan ke dalam tangan. Engkau yang bekerja, Engkau yang berkarya, Engkau yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Berkaryalah dalam hidup kami. Terima kasih. Tilik setiap hati kami, tilik setiap tingkah laku kami, tilik setiap apapun yang kami lakukan, sesuaikan dengan firman-Mu. Kami mau turut kepada Yesus. Kami mau turut kepada perintah Tuhan saja. Hari ini Tuhan, inilah janji kami, inilah ikrar kami anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Hidup kami adalah hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hidup kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Engkau yang mencukupkan apa yang menjadi kekurangan kami, ya Bapa. Hati kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan. Biarlah hati kami melekat kepada Yesus saja. Hidup kami, hidup yang berkenan kepada Yesus saja. Kami berserah dan kami percaya Yesus telah mendengar doa kami. Yesus telah mengaminkan doa anak-anak-Mu di tempat ini, dan kami menerima berkat-berkat-Mu, ya Bapa. Hari ini Tuhan kami berdoa juga Tuhan buat hamba-Mu yang telah memberitakan firman. Engkau yang mengetahui apa menjadi kebutuhannya Tuhan. Firman-Mu secara gamblang dinyatakan bagi kami. Hari ini Tuhan, ini doa kami buat hamba-Mu. Berkati ya Tuhan sepanjang hidup. Berkati Tuhan, berkati keluarganya, berkati anak-anak-Mu. Kami serahkan gembala kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhanlah yang memberikan apa yang menjadi kebutuhan. Hari ini Tuhan, semua kami percaya. Hari ini kami tidak datang dengan sia-sia, karena kami mendapatkan Yesus bersama dengan kami. Kami puji dan kami besarkan Engkau. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus ini. Terima kasih bagi Gembala yang sudah memberikan kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Saya percaya kita diberkati. Amin. Berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Baik, saya sudah bertugas persembahan untuk datang ke depan. Kita memberikan persembahan yang kedua dan ketiga. Sebelum kita memberi, kita akan berdoa. Kami kembalikan segala pujian, syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab hanya Engkau yang layak kami puji, kami sembah. Kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan kami sudah diberkati. Oleh sebab itu pagi hari ini kami memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, bagi hidup kami, bagi materi yang Tuhan berikan bagi kami pagi hari ini, supaya pagi kami beri Tuhan untuk menjadi dupa yang harum di hadirat Tuhan, untuk menjadi pelebaran pekerjaan Tuhan yang Tuhan percayakan di tengah-tengah bumi ini. Terutama Tuhan, rumah doa di Penilai Roy diperluaskan. Amen. Supaya lewat rumah doa ada banyak jiwa-jiwa yang kami menangkan Tuhan di nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap memberi dengan penuh sukacita dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita mau angkat
pujian. Indah rencana-Mu Tuhan. Indah rencana-Mu Tuhan di dalam hidupku. Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu, dulu ku tak tahu Tuhan, berat ku rasakan, hati menderita dan ku tak